Begitu Pak Prabowo naik, ini putranya Pak Tri menjadi panggoga Wilhan. Ya. Nah ketika Pak Tri tiba-tiba terlibat itu, lalu anaknya ini dicopot. Ya. Ketika rakyat ribut, dikembalikan. Ya kan? Ini berarti ada kaitannya. Menurut analisis publik. Apakah itu benar apa tidak? Nanti sebenarnya. Dengar-dengar nih inside story informasi katanya bener gak sih katanya mulai tahun 2022 Pak Jokowi itu mulai berubah gitu. Katanya bener gak sih? Menurut penilaian saya ya karena Kan tahun ini bisa dibilang lagi suram lah. Prof banyak yang bilang, baru bulan Mei tapi kan udah haheho banget gitu. PHK di mana-mana. apalagi Perang dagang yang gede-gede tapi kok apalagi rumput yang kena, gajah berantem rumput yang kena. Ormas. Kuasai. Ya kamu yang nyebut bukan? Satu lagi. Apalagi? Ijazah. Aduh, nggak ada bahasan yang lebih penting ya selain ijazah. Tapi Prof, pertanyaan ijazah ini memang mesti kita tanyakan karena banyak yang nanya juga kan ke kita. Waktu Prof jadi menterinya Pak Jokowi, apakah soal ijazah ini jadi bahasan? Terus Pak Jokowi bertanya. Nggak ada bahasan di kabinet, tapi sudah ada di pengadilan. Oh iya. Iya kan? Iya kan? Sudah ada gugatan ya, Bro? Sudah ada gugatan. Kan zaman saya masih menteri, ya itu urusan pengadilan kan. Di kabinet tidak pernah dibahas karena kita anggap itu tidak menjadi masalah pemerintah lah. Orang rakyat menemukan itu ya diajukan ke pengadilan dan sudah dinyatakan tidak dapat diterima di dua pengadilan. Ya pengadilan negeri untuk kasus perdatanya, pengadilan tata usaha negara. Sudah dinyatakan tidak diterima, tidak berwenang karena baik pengadilan negeri maupun perdata. Kalau menggugat suatu ijazah itu harus ada orang yang dirugikan. Yang menggugat. Lalu Anda yang menggugat itu ruginya apa? Ya, Anda tidak rugi kan seumpama ijazah saya palsu misalnya. Anda kan tidak rugi apa-apa. Anda tidak boleh gugat dong, Anda tidak rugi. Itu di hukum perdata harus yang rugi. Di hukum tata negara juga. Di perbuatan melawan hukum juga. Jangan sembarang kan ada, Pak, kan gugatan bukan hanya sengketa perdata. Perbuatan melawan hukum. Loh, perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Misalnya gini nih, waktu saya kuliah, ada orang jual bakso. Jual bakso nih, ditabrak rombongnya pecah. Ya kan? Ini lalai. Nah, ini adalah perbuatan melanggar hukum karena melawan hukum karena lalai. Yang boleh menggugat hanya tukang bakso, enggak boleh Anda yang ada di luar. Rugi Anda apa? Nah, itu namanya perbuatan melawan hukum. Perjanjian juga. Oleh sebab itu ditolak oleh perdata-perdata yang punyanya Egy Sujana dan Rizal Fadilah. Maka saya katakan yang benar itu kepidana. Nah sekarang udah dipidana. Kita tunggu hasilnya. Kan gitu. Kalau pidana masuk ya berarti bisa ya. Pidana masuk, tapi bisa yang bisa yang melaporkan itu perbuatan pidana, yang dilaporkan bisa perbuatan pidana. Kita lihat aja nih hasilnya. Prof, banyak orang bertanya, sebenarnya pembuktian ijazah ini kalaupun palsu, kalaupun tidak, sebenarnya ngaruhnya melihatnya apa sih yang diharapkan? Tuh orangnya juga udah nggak jadi presiden. Makanya. Apa sebenarnya yang mau Nggak ada. Makanya saya diajak nggak mau. Pak Mahfud kok nggak ikut menggugat itu? Untuk apa? Untuk ketatanegaraan udah selesai. Iya kan? Nggak akan ada akibatnya. Untuk perdata, saya nggak punya kerugian apapun. Ijazah itu asli atau palsu. Untuk pidana itu sudah diurus. Kan pidana itu sudah diwakili oleh Badan Hukum Publik. Nggak usah kita ribut-ribut, kan gitu. Yang namanya Baris Krim itu kan Badan Hukum Publik kan, nanti akan ada pengadilan pidana dan seterusnya. Nggak akan ada pengaruh ketatanegaraannya. Apakah sebenarnya yang mau dituju adalah wapresnya untuk dimakzulkan sehingga bapaknya dulu aja disasar? Nggak tahu, itu kan terserah, kan mereka punya pikiran itu yang mempersoalkan kan. Kalau kita berempat kan tidak mempersoalkan itu kan. Ya tidak tahu tujuannya apa mereka yang mengajukan itu. Tapi itu hak hukum. Karena kalau memang ada ijazah palsu kan ya berarti kebohongan itu bisa, tapi tidak berakibat ketatanegaraan ya. Keterangan palsu, memberi dokumen palsu, kebohongan itu masuklah banyak pasal gitu kalau memang betul gitu kan. Tapi kalau enggak, ini yang mendakwakan ini bisa diadukan pencemaran nama baik. Kan ini yang sedang terjadi kan. Iya. Saling mengadukan ya sekarang. Jadi kalau kita enggak punya. Tadi Mas Gaib udah bahas soal pemakzulan. Purnawirawan TNI memunculkan usulan pemakzulan Wapres.
Prof, tanggapannya gimana? Ya enggak apa-apa, itu kan aspirasi. Sah-sah aja ya Prof? Ya kan nyampaikan aspirasi kan bisa, tinggal proses politiknya memungkinkan apa enggak. Kalau proses konstitusinya membuka pintu. Ada. Usul itu diusulkan oleh minimal sepertiga, diusulkan oleh minimal 25 orang. 25 Oh 25 ya, ya, inisiator. anggota DPR. Nah, sesudah ini oke 25, ada sidang yang dihadiri oleh 2/3 minimal. Nah, ini bakal enggak bisa lah ada 2/3. Wong 80% lebih sudah di sana. Ya. Enggak mungkin 2/3 masuk. Kan gitu. Ya. Sehingga secara teoritis ya bisa, tapi secara politis 80% koalisi, sisanya kan mitra strategis. ya sikannya mitra. Kecuali kalau strategis. tiba-tiba Pak Prabowo atau Oh iya. mengubah konstelasi. Kecuali Pak Prabowo saya ingin itu bisa saja secara politik. Apa boleh begitu? Ya boleh, namanya politik. Kan tergantung bagaimana membangun persepsi publik, lalu meyakinkan partai koalisi gitu. Nah itu yang menurut saya ya hati-hati juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang Terus menurut bagus lah. Pak Mahfud ini terkait juga nggak sih dengan mutasi kilat? Karena kan salah satu yang tanda tangan itu anaknya Pak Tri. Analisis orang yang agak masuk di akal saya, meskipun itu tidak punya dasar pembenaran yang mutlak. Memang iya, karena begini, anaknya Pak Tri itu dulu Pangdam. Pangdam, iya benar. Sangat vokal kan. Betul. Vokal dimasukkan kota, tidak diberi jabatan yang berarti. Tapi begitu Pak Prabowo naik, diangkat menjadi Pangkogap Wilhan. Nah ketika tiba-tiba, dari Pangdam Siliwangi ya. Dimasukkan kota dulu ke diklat apa itu, pusdiklat, tidak ada kerjaan tuh, ya mendidik tapi bagus, cuma tidak punya efek perubahan yang langsung. Begitu Pak Prabowo naik, ini putranya Pak Tri menjadi Pangkogap Wilhan. Ya. Nah ketika Pak Tri tiba-tiba terlibat itu, lalu anaknya ini dicopot. Ya. Ketika rakyat ribut, dikembalikan. Ya kan? Ini berarti ada kaitannya. Menurut analisis publik, apakah itu benar apa tidak? Nanti sebenarnya benar atau tidak itu akan bisa ditulis oleh sejarah sesudah paling cepat lewat 5 atau 6 tahun gitu. Kalau dalam sekarang ditulis pasti kontroversinya banyak karena banyak yang dipertaruhkan. Kan? Betul. Nanti setelah 5 tahun baru terungkap lah. Ya baru orang bicara, seumpama bicara benar pun orang kan udah selesai kan. Nggak usah dibantah lagi kan gitu. Kan udah lewat. Balik lagi ke situ. Iya kan. Walaupun sebenarnya dari perjalanan saya jadi wartawan, Prof, banyak yang saya kira nanti akan terungkap berapa tahun kemudian. Sampai sekarang nggak terungkap. Ya, mungkin gitu. Iya karena orang terungkap. menganggap apa sih kan udah selesai kok mau diungkap lagi gitu. Tapi enggak juga sih, banyak yang hal-hal penting mulai diungkap kan, kesaksian baru dan sebagainya yang dulu tidak ada kan mulai. Prof, ini yang paling update ini kita mau tanya soal ormas yang sekarang ini begitu merajalela. Bahkan diberi seperti tanda kutip diberikan kayak karpet merah gitu ya, kasih karpet merah. Diberi tempat spanduk, bahkan dia bisa pasang banner hampir di semua wilayah. tempat, di semua wilayah. Balihonya strategis semua. Baliho strategis, bisa datang ke perusahaan, bisa minta jatah segala macam. Dan ini fenomena yang baru. Sebenarnya udah ada dulu, cuma sekarang nih seperti ada sesuatu gitu, diberikan tempat. Prof sendiri melihatnya seperti apa? Ya harus ditindak kalau itu kriminal gitu. Kan ormas itu dulunya yang mendirikan negara ini dulu ormas juga loh. Ya, dulu kan pergerakan nasional itu mulai dari Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, BSI dan sebagainya. Itu kan ormas semua. Lalu melakukan kekuatan lahir. Jadi ormas itu penting untuk negara. Tapi lama-lama kan banyak yang liar ya, banyak ormas liar menjadi tukang pala dan mencari kejahatan. Ya menurut saya kalau sudah jahat, dan sekarang nampaknya, mudah-mudahan ini bukan artificial semata, sikap pemerintah tegas. Ormas-ormas itu akan ditertibkan gitu. Dulu kan udah pernah ditertibkan sehingga ada seorang jenderal disebut Jenderal Baliho. Ingat ya? Ingat. Karena dia berani. Baliho turunkan. Nggak ada yang berani sama dia. Iya.
Sekarang kenapa tidak lakukan? Karena udah Muncul pensiun. jenderal baliho baru. Oh itu hebat loh. Iya. Itu berani sih, Prof. Pak duduk gitu, wah hebat banget. Berani ya. Berani waktu itu. Turun waktu itu baru pulang ya. Iya. Kenapa sekarang nggak ada yang berani, Prof? Ya nggak tahu. Nah soal backingan itu loh, Prof. Ya mungkin ada backingan. Iya. Ya mungkin saja. Khawatir. Mungkin saja oleh sebab Takut. itu yang dituduh membacking itu supaya menyatakan diri saya tidak membacking gitu aja. Silakan aparat lakukan gitu aja kan bagus gitu. Oh harus ada ucapan dari yang diduga membacking dong. itu ya. Iya dong, kalau enggak gitu takut orang bawah. Orang udah bakar mobil polisi dikejar-kejar tapi masih diberi tempat. Iya. Itu kan Ya mengerikan silakan ya. aja ditindak. Kalau melanggar hukum ditindak. Karena semua ormas itu pada dasarnya, gini loh. Ormas itu kalau mendaftar menjadi ormas, apakah ke Menkumham atau ke Kemdagri, itu kan ada syaratnya. Dia tujuannya baik, membangun negara, melaksanakan ajaran Pancasila dan konstitusi hukum peraturan perundangan. Itu syaratnya. Nah kalau itu dilanggar ya ditindak, kan gitu. Nah itu yang saya kira penting diingat. Karena kalau rakyat biasa bertindak nggak boleh anarkis. Hanya aparat yang boleh. Aparat itu punya legalitas hukum dan legalitas megang senjata. Iya. Kalau rakyat nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Harus aparat yang menindak itu. Tapi juga jangan gebiahu ya karena ormas itu salah satu dari pilar demokrasi ya. Ada parpol kemudian ormas-ormas ini yang menjaga kehidupan masyarakat. Selama ormas itu bagus ya bagus saja gitu. Oke. Mungkin satu Prof. Apalagi? Yang soal dugaan. Ini dugaan publik ya. Kalau pandangan Prof seperti apa? Misalnya sampai hari ini tuh masih ada yang berpendapat ada dualisme kepemimpinan atau sebutannya matahari kembar gitu. Matahari kembar ya. Karena matahari satu aja panas ya. Kalau dua panas banget gitu. Nggak pakai diskon lagi. Makanya sering terjadi apa ya tarik ulur keputusan kayak gitu-gitu kan. Yang berasa meskipun kita tidak bisa membuktikan sih apa itu benar terjadi dan yang bersangkutan sudah membantah. Cuman kan kalau ini benar-benar terjadi kan agak bahaya juga ya. Karena nggak mungkin ada dua matahari, Prof. Biasa kalau ada matahari ada Ramayana. Jadi atau Robinson. Terutama dalam ketatanegaraan sih, Prof. Enggak, kalau di ketatanegaraan jelas matahari itu harus satu. Nah, Kalau dalam prakteknya dua itu bukan ketatanegaraan, itu politik. Oke. Politik Baik, kan baik. apa yang terjadi di masyarakat. Tapi apakah itu betul atau tidak? Iya. Kita tidak tahu persis ya. Iya, betul. Sulit Karena Anda membuktikan. nyebut Pak Prabowo membantah. Iya. Bukan gitu. Saya sendiri begini sih, terkadang masyarakat tuh terlalu membesar-besarkan. Pak Jokowi masih sangat dominan. Iya, mungkin iya ya, tapi menurut saya tidak usah bicara begitu. Pak Jokowi itu sudah rakyat biasa. Coba lihat aja kalau ke daerah kan tidak sampai seperti dulu. Kan sudah tidak ada kekuasaannya. Ya bahwa orang masih menghormat. Kita kalau ketemu menghormat, iya. Tapi kalau dulu orang kan ngejar-ngejar minta foto sampai Pak Jokowi selfie sendiri. Iya. Sekarang tidak ada. Sudah nggak ada. Sekarang sudah tidak ada. Dia mengendorse puluhan calon kepala daerah, yang terpilih kan hanya berapa. Iya. Oke. Artinya itu sudah orang biasa. Mari kita anggap orang biasa, enggak usah dipojok-pojokkan. Berlebihan, ya sudahlah, Anda punya hak politik. Mau membentuk partai, mendukung partai. Silahkan. Mau mendekati penguasa, asal itu benar. Bukan untuk tujuan kejahatan, memang kenapa? Kan kita semua melakukan itu. Oke. Oleh sebab itu saya agak kurang tertarik bicara matahari kembar itu. Meskipun kadangkala kasus per kasus kita memperhatikan peristiwanya seperti peristiwa Ari Kunto tadi kan. Oh ini ada dari sini itu kan analisis toh. Analisis itu muncul, tetapi secara umum kalau Pak Prabowo mau enggak ada tuh matahari kembar. Pak Mahfud kan dekat sama Pak Jokowi sudah cukup lama ya. 2019 yang kejadian T1 sama pelataran Jokowi. 2017 saya sudah dekat. Sudah dekat ya. Karena saya masuk timnya Pak Jokowi di Badan Ideologi Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh iya, PIP. Sudah sering ketemu. Kemudian yang 2019 itu kami aja di newsroom tegang tuh, Prof. Satu di pelataran, satu di T1. Oh itu tegang, kami aja di newsroom tegang. Udah gitu Pak Jokowi ngejanya pelan banget. Iya, ngejanya pelan-pelan. Pak Jokowi hatinya ke Pak Mahfud. Oh iya. Saya ada di T1 loh. Pak Mahfud saya ada di T1. Ada di T1 ya? Saya ngelihat Pak Mahfud. Dengan saya ya? Iya. Terima telepon saya lihat, saya foto. Jadi saya saksi sejarah.
sama Mas Yadi. Itu nostalgia yang indah. Iya. Peristiwa-peristiwa politik. Saya ada di situ. Itu bukan hal yang menyakitkan, tapi indah lucu kalau. Iya. Begitu ya dulu. Gitu. Tapi itu behind the scene-nya udah kebuka ya Prof ya? Iya. Apa itu? Sesudah itu. Sesudah Ya kita banyak berbagai analisis. Dan kita ya biasalah politik begitu. Memang kenapa? Saya bilang, Bang Mahfud, marah enggak? Loh, memangnya kenapa? Saya kan tidak rugi. Wong saya diminta jadi calon gitu. Iya. Lalu cuma tidak jadi. Kalau yang sakit itu orang sudah jadi diturunkan. Nah, iya kan? lebih sakit lagi. Bung Karno udah jadi diturunkan. Nah, itu sakit. Pak Harto udah jadi diturunkan. Bos Gur sudah jadi diturunkan, itu sakit. Iya. Itu kalau saya mau tidak jadi aja kok. Kalau belum jadi memang kehilangan apa saya bilang. Ya biasa. Paling bajunya udah dijahit nggak Prof? udah pakai baju putih. Enggak, saya pakai baju putih sendiri. Oh, bukan. Tetapi saya diminta untuk membuat yang baru. Nah, ketika membuat yang baru itu saya kasihkan, suruh ngukur kan ke istana. Nggak usah ngukur lah, saya enggak ada waktu kan, sudah besok pagi. Ini baju saya antar ke istana. Ajudannya Pak Presiden. Namanya Syarif. Ini buat kayak gini aja gitu. Jadi sudah ada bajunya disiapkan. Karena memang udah dipanggil. Saya sudah dipanggil oleh Pramono Anung, diminta ejaan tulisan Pak Mahfud itu yang benar yang mana. Kan ada yang tulis Muhammad Mahfud, ada yang tulis Mahfud, ada yang tulis M Mahfud gitu. Yang mana yang benar? Ini yang benar saya bilang. Gitu. Tapi terus enggak jadi. Tapi enggak apa-apa. Itu drama last second udah bukan last minute lagi itu. Ya, enggak apa-apa. Apalagi waktu itu saya langsung dipanggil Pak Jokowi kan. Begitu ngumumkan kan itu. Oke, langsung dipanggil ya? Langsung dipanggil ke istana. Dijelaskan. Ketemu Pak Mahfud. Saya tadi memang saya yang minta anak-anak itu Pak Mahfud calon. Karena calon saya memang Pak Mahfud satu-satunya. Itu. Tapi karena saya bukan ketua partai politik dan partai koalisi banyak yang tidak setuju, saya kan tidak musya-musut sendiri. Jadi Pak Mahfud ya sudah jadinya nanti bersama saya aja di kabinet. Masih banyak kerjaan. Itulah sebabnya saya jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam sipil pertama ya. Menko Polhukam. Bagus anunya, enggak apa-apa saya bilang Bapak, enggak apa-apa. Yang penting saya sudah mendengar dari Bapak bahwa Bapak memanggil saya, kan gitu. Soal itu enggak jadi, itu enggak apa-apa, itu wewenang semuanya. Katanya ada yang keberatan ya, ketua umum partai politik. Lah iya, karena itu tadi kata Pak Jokowi. Saya ini kan bukan ketua partai-partai koalisi enggak setuju. Padahal besok udah pendaftaran. Kan saya harus putuskan. Betul. Jadi benar juga, enggak ada salahnya, enggak ada jahatnya. Makanya sekarang banyak. Kalau saya bilang Pak Jokowi, iya Pak, enggak apa-apa. Kalau saya jadi Bapak, saya pasti melakukan hal yang sama. Saya bilang begitu. Iya, tanya aja Pak Biasa Jokowi. ya, kebesaran hati itu. Ya Pak Mahfud, masih banyak pekerjaan di negara ini. Pak Mahfud nanti tetaplah bersama saya gitu. Waktu itu, Iya. saya ingat tuh 8 Agustus. Pak Jokowi menyampaikannya dengan rasa tidak enak atau gimana? Iya biasa aja Pak Jokowi kan kalau bicara enggak pernah kelihatan wajahnya marah atau tidak marah kan, datar aja kan. Gitu. Bener. Saya pun juga tenang aja. Ya Pak, enggak apa-apa. Saya penting saya dengar dari Bapak bahwa saya memang dipanggil. Ya saya yang manggil. Gitu. Waktu itu wajahnya Pak Mahfud juga biasa aja. Bahkan waktu di T1 itu biasa aja, nggak ada. Cuman kadang-kadang loh Pak Mahfud kemana gitu. Pak Pramono aja lucu, Pak Mahfud ini tadi namanya udah Pak Mahfud ini. Yang dia ketik pidatonya Pak Mahfud. Oleh sebab itu yang dibaca oleh Pak Jokowi itu tulis tangan sehingga pembacaannya tidak lancar. Profesor, doktor, ya pelan-pelan karena itu tulis tangan. Biar nggak salah ucap. Yang ketik salah ucap. Ini kata Pak Pram. Salah ucap semua salah ucap bahaya. Iya kan? Iya. Ya saya enggak apa-apa. Tulis tangan baru tahu. Jadi sudah profesor, doktor masih masuk nih. Kiai Haji. Baru tuh. Baru kalau sudah Kiai Haji, waduh. Saya sempat gini Mas. Oh Pak Mahfud udah Kiai Haji. Sempat gitu. Tapi enggak apa-apa bagi saya. Bagus itu pengalaman yang indah menurut saya. Bahwa pada waktu itu tak gitu. Ada ya pasti. Kecewa gitu. Loh sudah ya pastilah. Tapi manusiawi. Ya sudah itu, ya udahlah ini politik. Saya enggak kehilangan apa-apa. Bayar juga enggak. Iya tuh. Sama saya cawapres yang terakhir ini. Serupiah pun saya enggak keluar uang. Ditanggung semua tuh. Bu Mega. Udah. Pak Mahfud jangan pikir. Jalan aja. Pak Mahfud, Pak Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya bisa dibilang cukup smooth gitu. Di akhir kepemimpinannya pun kepuasan publiknya yang 82 ya. Iya, itu head to headnya cuma sama Modi, India. Iya. Tapi sayangnya setelah
paskanya justru kemudian banyak hujatan ke Pak Jokowi. Kami dengar nih inside story informasi katanya bener nggak sih katanya mulai tahun 2022 Pak Jokowi itu mulai berubah gitu, katanya bener nggak sih? Menurut penilaian saya ya, karena bulan April tuh ya, bulan April mulainya perubahan itu terjadi. Jadi saya jadi menteri sampai bulan April tuh wah hebat nih Pak Jokowi. Satu periode sebelumnya hebat, sampai bulan April hebat luar biasa loh. Apa namanya, semua terencana, masalah hukum selalu didiskusikan dengan saya, dengan Pak Pato, dengan jaksa gitu. Memanggil dan khusus diskusi tentang masalah hukum. Tapi di bulan April itu kan ada apel kepala desa. Oh iya. 2022 ya, itu. Iya. Bulan Maret, tanggal 29 Maret apel. Nah tiba-tiba dari atas panggung tuh seorang dari Aceh tuh kepala desa. Pak Jokowi 3 periode harus diperpanjang, itu spontan. Oh. Spontan. Oke. Ribut kan orang. Oke. Pak Jokowi pulang ribut, lalu kepala abdesinya itu Surtarjadi atau siapa namanya bilang kami akan mengusulkan presiden 3 periode. Nah mulai situ muncul. Sudah muncul itu gerakan para menteri dan ketua partai ini banyak berbicara itu semua. Nah saya melihat tuh ini udah mulai tidak benar. Presiden pasti tahu, menurut saya ya. Atau kalau tidak tahu diingatkan lah, gitu kan. Betul. Nah itu sebabnya saya melihat mulai itu 3 periode. Sesudah berhasil dipotong, tambah saja 2 tahun. Berhasil dipotong, masuk ke soal wapres dan seterusnya. Nah saya merasakan ya sejak saat itu, ini perasaan subjektif saya, ya perasaan subjektif. Dan itu ada anunya semua, ada clippingnya lah, jejak digitalnya tuh ada. Yang saya katakan tanggal sekian ini, besok menteri ini bicara apa, kan ada tuh. Mulai dari urutannya ada. Semua bicara begitu. Belum lagi yang datang dari MPR, datang ke rumah saya, dari DPR. Banyak gerakan itu loh. Ini sistematis. Nah, tapi saya pura-pura enggak tahu. Saya datang ke Pak Jokowi. Bapak, bener Pak ini rame di luar nih. Katanya Bapak mau calon. Oh enggak Pak Mahfud katanya. Oh. Saya kan sudah bilang siapa yang nyebut saya, nampar muka saya. Siapa yang? Ya Pak, baik Pak. Begitu keluar dari istana saya bicara ke wartawan. Pak Presiden tidak mau beda periode. Saya sudah ketemu nih barusan. Pak Presiden memerintahkan agar Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Mendagri dan Kepala BIN menyiapkan pelaksanaan undang-undang pemilu dengan sebaik-baiknya. Jadi tutup kasus tidak ada 3 periode. Iya kan? Saya lewat pintu lain caranya. Nah, itu reda sebentar. Tiba-tiba muncul perpanjangan aja. Dan saya bicara dengan orang. Benar, 3 periode tutup, perpanjangan baru. Iya. Dan alasannya benar, kalau aspirasi rakyat 3 periode, kan boleh aja orang beraspirasi. Saya diskusi dengan para menteri itu, saya pernah ketemu pribadi. Iya kan, pemimpin-pemimpin kita tuh dulu kan sudah bijaksana, menyatakan jabatan presiden itu tidak usah dibatasi, undang-undang dasar yang lama. Gitu. Ngerikan. Iya, tapi kan harus diubah dulu undang-undangnya karena sekarang enggak boleh. Ya mari kita ubah katanya. Ya silakan ubah, saya bilang. Itu bukan tugas saya Menko Polhukam. Kalau mau ngubah sidangnya saya jaga agar aman gitu. Mau rakyat ribut kan. Kalau menurut Prof yang menggagalkan rencana itu semua apa? Ya masyarakat. Karena ada 2 partai yang tidak setuju. 4 partai tidak setuju ya. Satu yang paling keras itu PDIP. Yang kedua Nasdem, meskipun tidak kencang amat tapi nyatakan tidak setuju. Kita ikut tradisi yang baik gitu. Pak SBY juga tidak setuju. Ya namanya politik kan boleh. Begitu. Itu bukan kejahatan kan. Tidak apa-apa. Kalah di pertarungan ya tidak apa-apa. Oke, baik. Selesai ya. Lama banget. Iya. Sudah Prof. Dari Pak Mahfud hari ini. Terima kasih banyak Pak Mahfud. Terima kasih. Sangat bikin terang ini. Sangat bikin terang. Jadi pesannya buat pejabat nanti kalau isi LHKPN jangan cuma ngasih rekening pribadi. Iya, kasih anak istri. Anak istri juga dikasih. Sama sekarang satu lagi bukan anak istri doang. Kadang-kadang ART-nya, sopirnya. Kalau itu enggak sih. Sama satu lagi, kalau mau ini cepat selesai masalah ruwet ini, berani-berani gunting. Iya. Itu tadi pesannya. Iya Prof ya. Dan jangan bertanya begini, Pak Mahfud Anda sudah jadi Menko Polhukam,
kok tidak berhasil. Itu sering. Ya, itu sering tuh. Ya, enggak boleh dong tanya begitu. Karena ini yang masalahnya kesadaran kolektif. Kalau mau bicara orang per orang, tidak ada seorang pun yang berhasil di Indonesia ini. Ya. Mari saya sebut, Muhammad Hatta, anti korupsi, Ya. ahli koperasi. Ya. Betapa hebat dia, tapi koperasi enggak baik-baik, korupsi makin banyak. Lalu Anda mengatakan Bung Hatta jelek, enggak bisa. Bung Hatta tetap baik. Mari Muhammad. Ya. Itu orang yang Mr. sangat Clean. baik, Mr. Clean. Iya. Membersihkan korupsi di Kementerian Keuangan. Pak Marinya pergi, korupsinya banyak. Balik lagi. Jadi jangan tanya ke orang. Ini kita Iya. bicara bagaimana setiap pejabat itu mempunyai kesadaran. Sehingga muncul kesadaran kolektif. Ya. Baru bagus gitu. Kalau ditanya, lu Anda dulu jadi itu Indonesia jelek. Loh iya sama. Indonesia tuh dulu punya Jaksa Agung Suprapto, hebat betul tuh. Menteri-menteri ditangkap, punya Hakim Agung Artijo Alkostar, semua takut. Tapi Artijo tidak ada, Mahkamah Agung makin korupsi. Jangan salahkan Artijonya. Seperti juga jangan salahkan Menko Polhukam, Pak Mahfud, Anda 5 tahun cuma mengapa? Loh saya sudah berbuat, tetapi yang lain tidak berbuat gitu. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan satu orang, Nggak bisa. kolektif. Dan Kesadaran itu kuncinya itu politik yang bersih dan leadership seorang presiden. Itu kunci utama. Dan masyarakatnya juga harus bersih untuk menciptakan makanya. pemerintahan yang bersih ya Prof ya. Sama satu Oke. lagi, Baik. tolong info sekarang per dim berapa? Jangan Pak Mahfud 50 juta, tolong info sekarang berapa? Itu awal-awal reformasi. 50 juta awal Ketika reformasi. masih rame-rame undang-undang. Ya, hitung aja inflasinya berapa. Itu dengan bangga tuh ada di koran tuh orang, wah dulu saya satu dim 50.000. Bangga ya, Bro. Tidurnya di Harusnya malu. hotel lagi, tidurnya di hotel. Nggak malu gitu di mati televisi. Astagfirullah. Tapi sekarang udah nggak ada, udah baik semua. Ya, sudah baik-baik. Tolong info. Mudah. Baik, terima kasih banyak Pak Yuk. Mahfud MD. Saya Anissa Dasuki. Saya Gai Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Bikin Terang akan kembali minggu depan. Sampai jumpa. Baik.